Apakah hidup kita sudah ditentukan? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan sejak ribuan tahun lalu. Apakah seluruh perjalanan hidup manusia sudah ditentukan sejak awal? Ataukah kita memiliki kendali untuk membentuknya? Di satu sisi, hidup tampak seperti serangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja di luar kehendak kita. Namun, di sisi lain, banyak contoh menunjukkan bahwa manusia bisa mengubah jalan hidupnya dengan keputusan dan tindakan. Disinilah muncul perdebatan besar antara dua aliran berpikir, determinisme dan kehendak bebas. Determinisme, hidup adalah rangkaian sebab akibat. Dalam pandangan deterministik, segala sesuatu di dunia ini, termasuk pikiran, perasaan, dan tindakan manusia merupakan hasil dari sebab akibat yang tidak bisa dihindari. Artinya, jika kita bisa mengetahui semua faktor yang memengaruhi seseorang genetik, lingkungan, pengalaman masa lalu, maka kita bisa memprediksi dengan akurat apa yang akan dia lakukan. Misalnya, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga kasar dan penuh kekerasan, besar kemungkinan akan memiliki trauma, rasa takut, atau bahkan kemarahan yang terbawa ke dewasa. Seseorang yang lahir di keluarga kaya raya, diberi akses pendidikan terbaik, relasi yang luas, dan tidak pernah kekurangan, kemungkinan besar akan memiliki peluang kesuksesan yang lebih besar dibandingkan orang yang tumbuh di lingkungan miskin tanpa akses serupa. Dari sudut pandang ini, hidup seperti program komputer. Inputnya jelas, maka output-nya bisa ditebak. Maka wajar jika sebagian orang percaya bahwa takdir benar-benar sudah digariskan. Dan manusia hanyalah, quote, pemeran, dan quote, dari skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Tapi, apakah itu sepenuhnya benar? Kehendak bebas. Manusia punya pilihan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa manusia memiliki kehendak bebas kemampuan untuk memilih. Sekalipun kita dipengaruhi oleh faktor luar, kita masih bisa membuat keputusan sendiri. Inilah yang membedakan manusia dari robot atau hewan. Contohnya, banyak anak yang lahir dari keluarga miskin, namun menolak menyerah pada keadaan. Mereka belajar keras, bekerja sambil sekolah, bahkan berjualan sejak kecil untuk membantu keluarga. Dan beberapa dari mereka menjadi tokoh besar, pengusaha, ilmuwan, pemimpin. Sebaliknya, ada orang yang diberi semua fasilitas, namun hidupnya justru terjerumus ke dalam kehancuran karena pilihan buruk, narkoba, kejahatan, atau kemalasan. Jika semua sudah ditentukan, bagaimana mungkin seseorang mampu melawan pola yang sudah terbentuk sebelumnya? Justru, di sanalah bukti bahwa manusia punya kekuatan untuk memilih jalan yang berbeda. Genetika, lingkungan, dan pilihan. Untuk memahami posisi tengah antara determinisme dan kehendak bebas, kita perlu menganalisis 3 faktor utama yang membentuk kehidupan. Genetika bakat bawaan. Kita tidak bisa memilih DNA kita. Ada orang yang terlahir dengan IQ tinggi. Ada yang berbakat dalam seni atau olahraga. Tapi bakat bukan jaminan. Tanpa latihan, bakat pun akan mati. Lingkungan pengaruh luar, tempat kita dibesarkan, pendidikan yang kita terima, keluarga, teman, bahkan media yang kita konsumsi, sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Tapi lagi-lagi, pengaruh ini bisa dilawan atau dipilih. Kita bisa memilih teman, memilih mentor,
memilih lingkungan baru, pilihan pribadi, kesadaran. Inilah inti dari kehendak bebas. Di tengah keterbatasan genetik dan tekanan lingkungan, manusia tetap punya ruang untuk memilih. Tidak besar, tapi cukup untuk mengubah arah. Seorang filsuf bernama Viktor Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa segala sesuatu bisa diambil dari seseorang, kecuali satu kebebasan terakhir. Manusia untuk memilih sikapnya dalam situasi apapun. Kalau semua sudah ditentukan, buat apa belajar? Ini pertanyaan klasik. Jika semua sudah tertulis, mengapa kita perlu berusaha? Jawaban logisnya, kita tidak tahu dengan pasti takdir kita. Karena itu, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Seperti seseorang yang sedang berada dalam ruangan gelap, apakah dia akan hanya duduk dan menunggu cahaya datang? Ataukah dia akan meraba-raba, mencoba menyalakan lampu, atau mencari pintu keluar? Jika semua manusia pasrah tanpa usaha, dunia akan berhenti berkembang. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada perubahan sosial, tidak ada peradaban, dan yang lebih penting, jika kita percaya bahwa hidup ini hanya ditentukan oleh faktor luar, maka tidak ada makna tanggung jawab pribadi. Semua kesalahan akan disalahkan ke quote, takdir dan quote. Dan tidak akan ada dorongan untuk memperbaiki diri. Ilustrasi nyata, jalan yang bercabang. Bayangkan, kamu sedang berdiri di simpang 3. Jalan ke kiri adalah jalan yang sudah biasa kamu tempuh. Nyaman. Aman, tapi tidak menjanjikan pertumbuhan. Jalan ke kanan adalah jalan yang menanjak, penuh batu dan duri, tapi menjanjikan pemandangan indah di puncaknya. Determinisme akan mengatakan, kamu pasti ambil jalan kiri. Karena itulah jalur kebiasaanmu. Kehendak bebas mengatakan, kamu bisa memilih untuk menantang dirimu. Meskipun berat, dan keputusan itu yang kelihatan kecil mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Hidup adalah campuran, ditentukan, dan diperjuangkan. Kesimpulan dari semua ini adalah, hidup bukan 100% takdir. Dan bukan juga 100% usaha. Tapi campuran dari keduanya. Kita tidak bisa memilih, quote, kartu dan quote yang kita pegang. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara memainkannya. Ada orang yang diberi kartu buruk, tapi memainkan dengan sangat cerdas. Ada pula yang diberi kartu bagus, tapi malah menyia-nyiakannya. Dan dalam kehidupan nyata, seringkali bukan kartu terbaik yang menang, tapi siapa yang paling bijak dan konsisten dalam memainkan kartunya. Kesimpulannya, hidup kita bukanlah sepenuhnya skenario yang sudah selesai ditulis. Kita memang tidak bisa mengatur awal cerita, tapi kita bisa menulis ulang jalannya. Ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan, itulah takdir. Tapi, ada juga ruang keputusan, itulah usaha. Manusia tidak dilahirkan sebagai boneka takdir, tapi juga bukan penguasa mutlak kehidupan. Kita hidup di antara dua kutub, menerima dan memilih. Dan siapapun yang bisa menyeimbangkan keduanya, dialah yang akan menjalani hidup dengan penuh makna, bukan sekadar bertahan.